Tak ada yang pernah menyangka bahwa tas mewah seharga ratusan juta rupiah justru menjadi awal dari kehancuran hidup Bella, sang diva kantor yang selalu memuja kemewahan di atas segalanya. Dengan tatapan merendahkan, ia tega mencaci seorang pria asing berbaju lusuh di lobi kantor. Bahkan tanpa ragu memviralkan penghinaannya ke media sosial demi sebuah validasi semu. Namun, semesta memutar roda nasib dengan sangat kejam. Saat pintu ruang CEO terbuka, Bella justru mendapati pria yang ia sebut babu itu tengah duduk di kursi tertinggi, sembari menatap layar besar berisi bukti kesombongannya. Dipecat secara tidak hormat dan jatuh ke titik terendah sebagai pengantar paket, kini Bella harus berjuang melawan ego dan kemiskinan yang dulu ia tertawakan. Akankah ia berhasil menemukan kembali martabatnya yang hilang? Ataukah ia akan selamanya terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang kelam? Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi kisah yang penuh pelajaran ini dengan kalian. Oh iya, kalau boleh tahu, kalian semua sedang menonton video ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Pagi di kawasan pusat bisnis Jakarta selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang sama. Namun bagi Bella, setiap pagi adalah panggung sandiwara. Ia turun dari taksi online kelas premium, tepat di depan lobi gedung Skyline Media. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer yang mengkilap, menciptakan irama yang seolah-olah memerintahkan orang di sekitarnya untuk menoleh. Bella adalah manajer pemasaran senior yang dikenal dengan julukan Sang Diva. Pakaiannya selalu keluaran terbaru, riasannya tanpa celah, dan tatapannya selalu setinggi langit. Namun, di balik tas kulit mahal yang ia jinjing, tersimpan sebuah rahasia yang menyesakkan dada. Saat ia melangkah masuk ke lift, layar ponselnya menyala, menampilkan notifikasi dari aplikasi perbankan. Tagihan kartu kredit Anda telah melewati jatuh tempo. Bella menarik napas panjang, memaksakan senyum angkuh pada pantulan dirinya di dinding lift yang berwarna krom perak. Baginya, harga diri adalah apa yang terlihat di luar, meski di dalam ia sedang berjuang melawan kehampaan dan tumpukan hutang demi sebuah pengakuan. Di dalam kantor yang didesain dengan konsep editorial modern, penuh dengan garis-garis minimalis dan sekat transparan, Bella memimpin rapat pagi. Ia mengkritik pekerjaan staf juniornya dengan kata-kata yang halus namun tajam. Bukan karena pekerjaannya buruk, tapi karena ia merasa perlu menegaskan dominasinya. Baginya, kelemahan adalah dosa besar. Setelah rapat, ia mendengar desas-desus di kantin bahwa Sarah, salah satu saingannya, baru saja mendapatkan pujian dari Dewan Komisaris karena gaya hidupnya yang sederhana, namun memiliki integritas kerja yang luar biasa. Rasa iri membakar hati Bella. Ia merasa posisinya terancam. Hanya karena dia pura-pura sederhana, bukan berarti dia lebih baik dariku, gumamnya. Dengan dorongan ego yang tidak stabil, Bella justru melakukan langkah nekat. Ia memesan tas Hermes edisi terbatas yang harganya setara dengan gaji 3 bulannya melalui seorang reseller terpercaya. Ia yakin tas itu akan menjadi perisai yang melindunginya dari ejekan dan menjaga statusnya sebagai yang terdepan di kantor. Rumor tentang pergantian CEO mulai memenuhi setiap sudut ruangan. Kabarnya, sang pemilik baru adalah seorang visioner yang sangat membenci birokrasi yang kaku dan kepalsuan. Bella menganggap itu hanya gertakan. Ia percaya bahwa di dunia korporat, penampilan adalah kartu nama utama. Malam itu, Bella pulang ke apartemennya yang mewah namun terasa dingin dan kosong. Ia menatap deretan sepatu dan tas di lemarinya. Semuanya tampak indah, namun tidak ada satupun yang bisa memberinya ketenangan saat ia hendak tidur. Ada konflik batin yang mulai muncul. Sebuah tanya tentang sampai kapan ia harus terus berlari di atas treadmill gengsi ini. Namun, esoknya ia bangun dan kembali mengenakan topeng porselennya. Ia tidak tahu bahwa takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan yang akan meruntuhkan seluruh dunia kaca yang ia bangun dengan susah payah. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Perusahaan akan kedatangan tamu besar.
Bella tampil maksimal dengan tas Hermes barunya yang masih beraroma kulit segar. Saat ia melewati lobi menuju ruang tamu, ia melihat seorang pria duduk di pojok ruangan. Pria itu, Doni, tampak sangat kontras dengan kemewahan lobi tersebut. Ia hanya mengenakan kemeja katun murah berwarna putih yang tampak sedikit kusam di bagian kerah, celana bahan biasa, dan memegang sebuah tas ransel tua yang diletakkan di lantai. Bella berhenti sejenak menatap pria itu dengan dahi berkerut. Baginya, pemandangan itu seperti noda di atas kain putih yang bersih. Ia merasa estetika kantornya sedang dihina oleh kehadiran pria yang ia anggap kelas bawah tersebut. Ia memanggil satpam, namun satpam itu sedang sibuk melayani tamu lain di luar. Bella memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Bella menghampiri Doni dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, namun syarat akan kebencian. "Maaf, Anda sedang menunggu siapa?" tanya Bella dengan nada yang sangat merendahkan. Doni mendongak, menatap mata Bella dengan tenang. "Saya ada janji di sini," jawab Doni singkat. Bella tertawa kecil, sebuah tawa yang menghina. "Janji di gedung ini? Mungkin Anda salah alamat. Tempat pengiriman barang ada di pintu belakang. Dan tolong, aroma badan Anda itu merusak aroma parfum mahal di ruangan ini. Anda tahu berapa harga pewangi ruangan di sini? Mungkin lebih mahal dari seluruh pakaian yang Anda kenakan." Doni hanya diam. Ia memperhatikan bagaimana Bella memegang tas Hermesnya seolah-olah itu adalah benda paling suci di dunia. Bella terus mengoceh, menyuruh Doni keluar dan menunggu di taman depan saja, karena ia merasa Doni merusak pemandangan para petinggi yang akan datang. Merasa telah melakukan sebuah tindakan heroik demi nama baik kantor, Bella mengeluarkan ponselnya. Secara sembunyi-sembunyi, ia memotret Doni yang sedang menunduk melihat map di tangannya. Tak butuh waktu lama bagi Bella untuk mengunggah foto tersebut ke Instagram Story miliknya yang memiliki puluhan ribu pengikut. Ia menuliskan keterangan, "Zaman sekarang orang asing makin berani masuk ke lingkungan elit tanpa tahu diri. Harusnya ada filter kasta di pintu depan, supaya babu-babu seperti ini tidak merusak estetika kantor. Bau keringatnya mengganggu sekali. #live@skyline, #standard high." Ia merasa sangat puas saat melihat angka penonton story-nya naik dengan cepat, disertai beberapa pesan dari teman-temannya yang ikut menertawakan pria tersebut. Bella merasa ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran sosial, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Menjelang sore, suasana kantor berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi tawa di kantin, tidak ada bisik-bisik di meja kerja. Sekretaris Direktur Utama datang ke meja Bella dengan wajah yang sangat pucat. "Mbak Bella, Anda dipanggil ke ruang CEO sekarang juga," ucapnya dengan suara bergetar. Bella merapikan pakaiannya, merasa sangat percaya diri. Ia berpikir bahwa CEO baru mungkin telah melihat kinerjanya, atau mungkin ia akan dimintai pendapat tentang kampanye pemasaran terbaru. Ia berjalan melewati koridor dengan kepala tegak, menggenggam tas Hermesnya dengan bangga. Ia tidak menyadari bahwa rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan takut. Pintu ruang CEO yang terbuat dari kayu jati besar terbuka. Bella masuk dengan senyum paling menawan yang ia miliki. Namun, senyum itu membeku saat ia melihat siapa yang duduk di kursi pimpinan. Pria itu, pria dengan kemeja katun murah yang tadi ia usir di lobi, kini duduk dengan tenang di sana. Namun, penampilannya telah berubah sedikit. Di atas meja kerjanya, terletak jas hitam yang sangat rapi, namun ia masih mengenakan kemeja putih yang sama. Di belakangnya, sebuah layar monitor besar menyala, menampilkan tangkapan layar dari Instagram Story Bella yang baru saja ia unggah beberapa jam lalu. Doni menatap Bella, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekecewaan yang mendalam. "Silahkan duduk, Diva," ucap Doni dengan suara rendah namun sangat berwibawa. Doni memutar layar monitornya agar menghadap langsung ke arah Bella. "Kamu tahu, Bella, kemeja yang saya pakai ini memang murah. Saya membelinya di pasar tradisional dekat rumah lama saya, karena kemeja ini mengingatkan saya dari mana saya berasal. Tapi kemeja ini bersih,
dicuci dengan kejujuran, ucap Doni. Ia kemudian berdiri dan berjalan mendekati Bella yang kini gemetar hebat. Kamu menghina saya karena saya tampak miskin di matamu. Kamu memposting foto saya seolah-olah saya adalah sampah. Padahal, saya adalah orang yang membayar gaji untuk semua gaya hidup mewahmu yang palsu itu. Bella mencoba bicara. Lidahnya keluar. Ia ingin meminta maaf. Namun kata-kata babu dan filter kasta yang ia tulis sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang karakternya. Saya tidak butuh karyawan yang memiliki kemampuan hebat, tapi memiliki hati yang busuk. Lanjut Doni. Ia menyodorkan selembar surat pemecatan yang sudah ditandatangani. Bella menangis, memohon agar diberi kesempatan kedua, mengingatkan Doni akan prestasi-prestasinya selama ini. Namun Doni hanya menggeleng. Prestasi tanpa empati adalah kekosongan. Hari ini, kamu kehilangan pekerjaanmu. Dan saya harap kamu belajar bahwa tas mahal tidak bisa menutupi kemiskinan hati. Bella keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Rekan-rekan kerjanya yang tadi ia pimpin kini memalingkan muka. Saat ia berjalan menuju lift, tas Hermesnya tersangkut pintu dan talinya terlepas. Sebuah simbol sempurna bagi kehancurannya yang seketika. Kehidupan Bella berubah 180 derajat dalam sebulan. Berita pemecatannya karena sikap diskriminatif menjadi viral di kalangan industri kreatif. Namanya masuk dalam daftar hitam banyak perusahaan. Tagihan kartu kredit yang dulu ia abaikan kini menumpuk dengan bunga yang mencekik. Ia terpaksa menjual tas-tas mewahnya, termasuk tas Hermes yang baru ia beli. Namun harganya jatuh karena ia menjualnya dalam keadaan mendesak. Ia pindah dari apartemennya ke sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang panas dan pengap. Untuk pertama kalinya, Bella merasakan bagaimana rasanya menjadi penghuni kelas bawah yang dulu ia hina dengan begitu keji. Tanpa pekerjaan tetap, Bella terpaksa bekerja apa saja. Ia menjadi penulis lepas, pengantar barang, hingga akhirnya menjadi pelayan di sebuah kedai kopi kecil. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Ia harus berdiri selama 8 jam, melayani pelanggan yang terkadang sama sombongnya dengan dirinya yang dulu. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat wajah Doni dan kata-katanya. Ia mulai menyadari betapa jahatnya ia dulu. Ia mulai belajar untuk tersenyum tulus kepada setiap orang, tanpa melihat apa yang mereka pakai. Ia mulai menghargai setiap butir nasi dan setiap lembar uang yang ia dapatkan dari kerja kerasnya yang jujur. Suatu sore, hujan turun dengan sangat lebat. Bella sedang membersihkan meja-meja di kedai kopi tempatnya bekerja. Pintu terbuka, dan seorang pria masuk dengan pakaian yang basah kuyup. Pria itu adalah Doni. Ia tampak seperti pelanggan biasa, mencari tempat berteduh dan secangkir minuman hangat. Jantung Bella berdebar kencang. Ia ingin bersembunyi di dapur, tapi rekannya sedang sibuk. Dengan tangan gemetar, ia menghampiri meja Doni untuk mengambil pesanan. Doni tidak menyadari siapa pelayan itu pada awalnya, karena Bella kini mengenakan seragam pelayan sederhana dan riasannya yang dulu tebal kini telah hilang, digantikan oleh wajah yang tampak lelah namun lebih bersih secara emosional. Saat Bella menyajikan kopi, Doni akhirnya mengenali wajahnya. Suasana menjadi sangat canggung. Namun, bukannya menghina atau memamerkan kemenangannya, Doni hanya menatap Bella dengan rasa ingin tahu. Bella tidak lari. Ia justru berdiri tegak, menatap mata Doni, dan berkata dengan suara yang tenang. "Selamat sore, Pak Doni. Terima kasih sudah mampir. Saya ingin minta maaf. Bukan untuk meminta pekerjaan saya kembali, tapi untuk memberitahu Bapak bahwa Bapak benar. Saya dulu adalah orang yang sangat miskin hati." Doni melihat perubahan besar pada diri Bella. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Yang ada hanyalah ketulusan dan penyesalan. Doni tidak menjawab banyak. Ia hanya meminum kopinya, meninggalkan tip yang cukup besar, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Bella dalam tangis kelegaan. Bella tidak lagi mencari pekerjaan di perusahaan besar.
Ia mulai menggunakan keahlian pemasarannya untuk membantu pemilik kedai kopi tempat ia bekerja agar bisnisnya berkembang. Ia membuat konten media sosial yang fokus pada kehangatan manusia, bukan kemewahan materi. Ia juga mulai menjadi relawan di sebuah panti asuhan setiap akhir pekan, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia menemukan bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat melihat anak-anak itu tersenyum jauh lebih nyata daripada kebahagiaan saat ia memamerkan tas mahalnya dulu. Ia mulai berdamai dengan masa lalunya dan menerima dirinya yang baru. Sebuah perusahaan kompetitor dari Skyline Media menghubungi Bella. Mereka tahu tentang masa lalu Bella dan ingin memanfaatkan rasa sakit hatinya untuk menjatuhkan Doni. Mereka menawarkan posisi manajer dengan gaji tinggi jika Bella mau memberikan data rahasia atau membuat testimoni palsu tentang kejahatan Doni di media sosial. Ini adalah jalan pintas bagi Bella untuk kembali ke kehidupan mewahnya. Namun, Bella dengan tegas menolak tawaran tersebut. Saya memang pernah membuat kesalahan, tapi saya tidak akan menjual jiwa saya untuk kedua kalinya, tegasnya. Penolakan ini menunjukkan bahwa Bella telah benar-benar lulus dari sekolah kehidupan yang pahit itu. Beberapa bulan kemudian, Doni datang lagi ke kedai kopi itu. Kali ini, ia datang sebagai pengusaha yang ingin menjalin kerjasama dengan UMKM lokal. Ia memanggil Bella ke mejanya. "Saya mendengar tentang penolakanmu terhadap tawaran perusahaan sebelah," ucap Doni. "Saya butuh seseorang yang mengerti arti integritas di lapangan untuk memimpin divisi CSR, tanggung jawab sosial perusahaan di Skyline Media. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya berada di bawah dan tahu bagaimana cara mengangkat orang lain tanpa merendahkan mereka." Bella terdiam. Ia tidak menyangka kesempatan itu akan datang. Ia menerimanya, bukan untuk menjadi diva lagi, tapi untuk menjadi jembatan bagi kebaikan. Bella kembali ke gedung Skyline Media. Namun kali ini, tidak ada lagi bunyi sepatu hak tinggi yang mengintimidasi. Ia mengenakan kemeja katun yang nyaman dan rapi, mirip dengan kemeja Doni dulu. Ia tidak lagi melihat orang di lobi sebagai kasta, melainkan sebagai rekan sesama manusia. Tugas pertamanya adalah merombak budaya perusahaan. Ia menghapus kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan menciptakan lingkungan di mana setiap suara didengar, dari satpam hingga direktur. Rekan-rekannya yang dulu takut padanya, kini mulai mendekat dan menghormatinya karena kebijaksanaannya, bukan karena ketakutannya. Bella menginisiasi sebuah program beasiswa bagi anak-anak karyawan kelas bawah di perusahaan tersebut. Ia juga mengadakan pelatihan etika dan empati bagi seluruh manajer. Dalam salah satu sesi pelatihannya, ia menceritakan kisahnya sendiri dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Ia menggunakan kegagalannya sebagai pelajaran bagi orang lain. Ia menunjukkan bahwa jatuh itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah tetap berada di bawah dan enggan berubah. Ia telah bertransformasi dari seorang wanita yang hanya mencintai benda mati, menjadi wanita yang mencintai kemanusiaan. Cerita berakhir dengan sebuah adegan di lobi yang sama. Bella sedang berjalan keluar kantor saat ia melihat seorang pelamar kerja yang tampak gugup dengan pakaian yang sangat sederhana, persis seperti Doni dulu. Pelamar itu secara tidak sengaja menjatuhkan mapnya dan isinya berhamburan. Alih-alih berjalan terus, Bella berlutut di lantai, membantu pria itu memungut kertas-kertasnya. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, di sini kita melihat apa yang ada di pikiranmu, bukan apa yang kamu pakai. Semoga sukses." Kamera kemudian menyorot ke arah Doni yang berdiri di balkon lantai 2, melihat pemandangan itu dengan senyum bangga. Bella berjalan keluar gedung, matahari sore menerpa wajahnya. Ia tidak lagi membawa tas Hermes, tapi ia membawa ketenangan jiwa yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Pesan moral utama, kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal kemeja yang ia kenakan, melainkan oleh seberapa besar rasa hormatnya terhadap sesama manusia. Harta bisa dicari, jabatan bisa diganti, namun integritas dan adab adalah warisan abadi yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya.